Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man aswahu idza taba 'an irtikabil atham wastajaba liman da'ah wa qad tawakkala 'alaihi fi injasil maram. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah zuhur yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjauhi larangan-larangannya. Semoga segala aktivitas kita senantiasa berada dalam nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita peruntukkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim ajmain. Hadirin jamaah zuhur yang sama berbahagia, insyaallah dalam kultum ini izinkan Al-Fakir mengangkat suatu taufik di dalam kitab Naswaihul Ibad yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mana dijelaskan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zulmatun hamsah wasyirajulaha hamsatun. Ada 5 kegelapan dan ada 5 lampu penerannya. Yang pertama adalah ad-dunya zulmatun wasyirajulaha at-taqwa. Jadi dunia ini sebenarnya adalah suatu kegelapan, tetapi lampu penerannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berjalan di muka bumi tanpa didasari dengan iman dan takwa, pada jelas pada hakikatnya itu adalah dia gelap. Dan begitulah juga apa saja kegiatan kita, apa saja yang diberikan oleh Allah dan pada manusia pada kita tanpa tidak didasari dengan iman dan takwa, maka itu adalah gelap. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti orang-orang kafir yang sudah tidak percaya adanya Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya sesungguhnya dia adalah gelap hidupnya di dunia ini. Maka tidak sedikit banyak orang-orang kafir atau orang-orang barat yang mayoritas kafir, hatinya tertutup, dia melandang buana mencari tempat-tempat yang bisa menenteramkan dan menenangkan hatinya. Ya, apakah tempat rekreasi yang sangat indah di dunia ini dia cari, dikiranya di situ ada ketenangan, padahal tiada lain ketenangan itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga satu bangsa dan negara ini, kalau dipimpin oleh suatu pemimpin yang tidak dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu bangsa dan negara itu ibaratnya adalah gelap. Karena memang seorang pemimpin harus mengayomi atau mengikuti dari belakang tuturi handayani daripada rakyatnya, sehingga bagaimana menyampaikan nilai-nilai iman dari segala aktivitas kepemimpinannya itu. Ya, bahkan dalam Al-Quran sering kita dengar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan seandainya satu pemimpin menyampaikan kepada seluruh rakyatnya, satu bangsa dan negara digerakkan hatinya dengan nilai-nilai iman dan realisasinya, manifestasinya, maka Allah tidak segan-segan menurunkan berkahnya dari langit, barakatim minas sama, dan membuka berkahnya wal ar, barakatin minas sama'i wal ar, membuka berkahnya dari bawah tanah ini. Bukan bencana yang datang. Maka salah satu kriteria pemimpin suatu negara yang tidak berhasil apabila seringkali terjadi banyak bencana dan musibah. Itu salah satu tanda pemimpin yang kurang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kepemimpinannya di sana banyak terjadi manipulasi, nepotisme, korupsi, merampok uang negara karena tidak ada iman dan takwa. Justru dia yang simpan sebagai masa depannya bukan lagi rahmat Allah, tapi merupakan istidraj, merupakan azab yang tertunda dari Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillahi min dzalik. Ini semua yang kita tidak inginkan terhadap pemimpin yang semacam ini. Jadi pada hakikatnya dunia itu adalah gelap, dan marilah kita menjaga. Fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita jaga. Tentu realisasinya adalah bagaimana peningkatan kualitas ibadah kita, baik ibadah mahda dan gairu mahda, selalu terjaga dan meningkat terus dari zaman ke zaman, sehingga kita menutup mata atau menghembuskan nafas terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada sifat mujahadah, kesungguhan di dalam hati kita. Yang kedua, zambun zulmatun wastirajulaha at-taubah. Dosa-dosa itu adalah merupakan suatu kegelapan, dan lampu penerannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabin. Setiap anak cucu Adam pasti pernah bersalah dan berdosa, dan sebaik-baik berdosa adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia tidak pernah bersalah dan berdosa kecuali junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikenal dengan maksum, terhindar dari dosa karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nenek kita saja Adam alaihi salam dosa, dan diabadikan dalam Al-Qur'an tobatnya, istighfarnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau begitu, sebagai eksistensi kita manusia, al-insan mahallul khata'i wan nisyan, maka jalan pintas atau jalan tol yang bisa kita lalui segera menghadap kepada Allah adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita kenal sudah dijamin masuk surga, dan nomor status tambuknya masuk surga di hadapan Allah di yaumil qiyamah, pun masih dia beristighfar kurang lebih 70 kali dan 100 kali dalam satu hari satu malam. Apatah lagi kita sebagai orang awam, sebagai umatnya, sebagai manusia yang tidak ada jaminan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita di pagi hari ada zikir pagi petang, baca itu kata Rasulullah. Di pagi hari kita membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika la ya'bu bi zammi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah kata Rasulullah, inilah sayyidul istighfar, dan istighfarnya Rasulullah, dan Rasulullah yang memberikan nama, dan Rasulullah menjamin
dari umatku siapa membacanya di pagi hari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggal itu hari sampai sebelum terbenam matahari, maka diampunilah dosanya dan penghuni surga. Dan siapa membacanya di sore hari sesudah sholat asar atau maghrib, lalu meninggal itu malam sampai sebelum terbit fajar di subuh hari, maka diampunilah dosanya dan penghuni surga. Dalam hal ini tentu dia adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh, jamaah duhur yang sama-sama berbahagia. Memang kalau kita memahami hadis ini bahwa kita manusia pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu dosa tidak terampuni adalah kemusyrikan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita mampu menjaganya daripada 5 hal ini karena keterbatasan waktu hanya 7 menit. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita sambung 3 perkara ini. Ada 5 hal kegelapan dan 5 lampu penerannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.